Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki 4 program studi yang telah terakreditasi, yaitu yang pertama, S1 Manajemen, yang kedua, S1 Akuntansi, yang ketiga, Pendidikan Profesi Akuntansi, dan yang keempat, Magister Manajemen. Visi dan misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis sendiri. Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel, berbasis teknologi informasi komunikasi untuk mendukung good university governance. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan, berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidik, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan industri, serta institusi lain, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Menjalin hubungan dengan lembaga pendidik luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan juga perbankan. Perpustakaan di Universitas Tikubang Unisbang sendiri memiliki fasilitas yang sangat lengkap, buku-buku juga sangat lengkap. Universitas Tikubang Unisbang sendiri, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis, memiliki dosen yang sangat berkompeten di bidangnya. Universitas Tikubang Unisbang sendiri juga memiliki bank mini untuk program studi S1 Akuntansi untuk mahasiswa berkembang pada bidang perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Widiawati dengan NIM 1905520021. Saya dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan penilaian tingkat kesehatan oleh satuan kerja internal di bank pada Bank BPR dan juga Bank Umum. Pengertian istilah-istilah. Yang pertama, BPR. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat BPRS, adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, ada direksi. Direksi adalah
Bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. Selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah. Dewan Pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. Yang selanjutnya ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS. Yang selanjutnya ada peringkat komposit. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS maupun bank umum. Yang selanjutnya ada perusahaan anak. Perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan untuk mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi. Materi yang pertama ada penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK atau Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan _3/2020. Ketentuan Umum BPR atau BPRS. BPR dan BPRS wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha serta menerapkan prinsip syariah bagi BPRS. Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS wajib yang pertama, memastikan upaya untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Yang kedua, melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan dan atau anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. Pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Sanksi administratif mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. Yang selanjutnya ada penilaian tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS wajib dilakukan setiap semester
untuk posisi akhir bulan Juni dan juga bulan Desember. Dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri dan atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS wajib mendapatkan persetujuan dari direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk yang pertama, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli. Sedangkan untuk yang akhir bulan Desember paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Januari. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan juga BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan juga BPRS. Pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Ketentuan mengenai format hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan yang pertama hasil pemeriksaan, yang kedua ada hasil analisis laporan berkala dan disampaikan BPR atau BPRS, dan atau yang ketiga ada informasi lain. Yang selanjutnya faktor pendekatan risiko BPR atau BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor. Yang pertama ada faktor risiko, yang kedua tata kelola, yang ketiga ada rentabilitas, yang keempat ada permodalan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan faktor dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Jenis resiko pada BPR atau BPRS. Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 jenis risiko. Yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga ada risiko kepatuhan, yang keempat ada risiko likuiditas, yang kelima ada risiko reputasi, dan yang keenam ada risiko strategis. Penilaian faktor profil risiko dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit 4 jenis risiko. BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah namun memiliki produk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain yang menambah exposure risiko wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. BPR yang memiliki modal inti yang pertama paling sedikit 50 miliar rupiah, yang kedua kurang dari 50 miliar rupiah namun memiliki produk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain yang menambah exposure risiko. Menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 6 jenis risiko. BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 juta rupiah menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 4 risiko sejak semester kedua tahun 2022. Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPR mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar rupiah selama 6 posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko yang pertama meliputi seluruh jenis risiko. Yang kedua, dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya setelah 1 tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah selama 6 bulan posisi laporan keuangan berturut-turut. BPR yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Yang selanjutnya ada penilaian faktor tata kelola. Penilaian terhadap faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola. Faktor tata kelola ditetapkan peringkat faktor. Yang pertama ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, maupun peringkat 5. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada yang pertama, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, ada asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia. Dan yang keempat, satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS. Paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki situs web, wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola pada situs web BPR
dan BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa yang pertama, denda sebesar 100.000 per hari kerja keterlambatan, atau yang kedua, teguran tertulis dan denda sebesar 5 juta rupiah bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. Yang selanjutnya ada penilaian faktor rentabilitas. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS diterapkan peringkat komponen. Yang pertama, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5. Yang selanjutnya, penilaian faktor permodalan. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan juga BPRS. Komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS ditetapkan peringkat komponen juga. Ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan juga peringkat 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas. Yang pertama, peringkat faktor, dan yang kedua, peringkat komponen. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan juga faktor permodalan. Peringkat komposit dikategorikan sebagai yang A, peringkat komposit 1 atau PK strip 1, yang kedua peringkat komposit 2 atau PK strip 2, yang ketiga peringkat komposit 3, yang keempat peringkat komposit 4, dan yang terakhir peringkat komposit 5. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan hasil otoritas penilaian otoritas jasa keuangan ditemukan permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha BPR dan juga BPRS, otoritas jasa keuangan dapat menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS. Yang selanjutnya ada tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri terdapat yang pertama, faktor tata kelola dan atau profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan atau peringkat 5. Yang kedua, B, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan atau peringkat komposit tingkat kesehatan BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan juga BPRS. BPRS wajib menyampaikan rencana tindak. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan paling lama 14 hari kerja setelah tanggal permintaan otoritas jasa keuangan
untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kedua, paling lambat yang pertama, tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS dalam posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan juga BPRS, paling lama 14 hari kerja setelah BPR dan BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan juga BPRS sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan juga BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Ketentuan mengenai rencana tindak BPR dan juga BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan juga BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan BPRS menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi setiap tahapan rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan tahapan. Selanjutnya, materi yang kedua ada penilaian tingkat kesehatan oleh Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan _2016. Ketentuan umum Bank Umum. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risiko-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Yang selanjutnya ada penilaian tingkat kesehatan bank. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank. Penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank yang telah mendapatkan persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat tanggal 31 Juli
Untuk penilaian tingkat kesehatan bank, posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank, posisi akhir bulan Desember. Dan yang kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat tanggal 15 Agustus, untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur kerja, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya ada pendekatan risiko atau risk-based bank rating. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama ada profil risiko atau risk profile. Yang kedua ada good corporate governance atau GCG. Yang ketiga ada rentabilitas atau earning, dan yang keempat ada permodalan atau kapital. Penilaian terhadap faktor risiko pada risk profile terdapat 8 risiko. Yang pertama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas. Yang keempat, resiko operasional. Yang kelima, resiko hukum. Yang keenam, resiko strategik. Yang ketujuh, resiko kepatuhan. Dan yang terakhir, ada resiko reputasi. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earning, sumber-sumber rentabilitas atau earnings, dan kesinambungan rentabilitas atau earning sustainability bank. Penilaian terhadap faktor permodalan atau capital meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Selanjutnya ada peringkat komposit tingkat kesehatan bank umum. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat komposit sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai yang pertama peringkat komposit 1 atau PK-1, peringkat komposit 2 atau PK-2, yang ketiga ada peringkat komposit 3 atau PK-3, yang keempat ada peringkat komposit 4 atau PK-4, dan yang terakhir ada peringkat komposit 5 atau PK-5. Peringkat komposit 1 yang dimaksudkan adalah mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 2 atau PK2 dimaksudkan adalah mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan secara perubahan kondisi bisnis faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, peringkat komposit 3 yang dimaksud adalah mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat
sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 4 yang dimaksudkan mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 5 atau PK5 yang dimaksudkan mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank, otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Selanjutnya ada mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama ada signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan, anak perusahaan terhadap bank secara konsolidasi, dan atau yang kedua permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Yang kedua ada penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau yang kedua permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka yang pertama, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Dan yang kedua, pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi. Wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri atau self-assessment oleh bank terdapat yang pertama,
faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5, dan atau peringkat komposit tindak kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi dengan tidak mengganggu kelangsungan usaha bank, maka direksi atau dewan komisaris dan atau pemegang saham pengendalian wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan. Bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan yang berisi sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut untuk hasil sendiri atau self-assessment. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur kerja, hasil penilaian sendiri atau self-assessment kesehatan bank disampaikan pada hari berikutnya. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak paling lambat yang pertama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan. Yang kedua 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Yang materi terakhir ada sanksi. Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua penurunan tingkat kesehatan bank, yang ketiga pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan atau yang keempat pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian memberikan tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan merupakan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan merupakan kunci kesuksesan. Kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpimu, tapi ubahlah strategimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.